Petugas gabungan berjibaku memotong dahan pohon kapuk yang tumbang di ruas Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan. Tumbangnya pohon dengan diameter 100 cm ini akibat hujan disertai angin yang melanda kawasan tersebut. Selain menutup akses jalan dari Tebet menuju ruas MT Haryono, dahan pohon juga menimpa sebuah kios, motor, dan kabel tiang listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara akses jalan utama dialihkan ke jalur alternatif. Kita sana ya. Nah, tak. Betul. Longsor. SDN 3. Pandeglang. Mangku tadi. Sekarang asa belur kan jadi langsung kadawak nah. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi 2 unit sepeda motor dan 3 gerobak pedagang yang terkena reruntuhan tembok penahan tanah dan pagar sekolah SD Negeri Pandeglang 3 yang ambruk akibat guyuran hujan deras. Ambruknya pagar sekolah akibat sudah lapuknya besi serta tembok penyangga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. BPBD Pandeglang pun menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada karena saat ini Kabupaten Pandeglang kerap terjadi hujan tinggi pada sore hingga malam hari. Pemirsa, diduga mengalami remblong, truk bermuatan pipa besi menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Raya Puncak Cianjur, Jawa Barat. Akibat kecelakaan tersebut, 1 orang tewas dan sejumlah pengendara lain terluka. Kamera warga merekam detik-detik saat truk bermuatan pipa besi menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat pada Rabu sore. Dari rekaman video amatir, truk dengan nomor polisi B9008KY melaju kencang saat di turunan, kemudian menabrak sejumlah kendaraan. Truk berhenti setelah menabrak kios tambal ban dan warung kopi hingga truk terguling. Akibat kejadian tersebut, 1 orang pemotor tewas, 1 lainnya luka berat. Seluruh korban saat ini sudah dievakuasi dan dilarikan ke RSUD Cianjur untuk mendapatkan perawatan medis. Petugas kepolisian Satlantas Polres Cianjur masih terus menyelidiki penyebab pasti kejadian. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Rapat antara Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon berubah haru dan penuh emosional saat membahas kasus pemerkosaan Mei 1998. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati berkaca-kaca kala mendengar penjelasan Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Kenapa semakin sakit ya? Fadlizon mengklaim tak pernah menyangkal adanya pemerkosaan. Tetapi menurutnya pemerkosaan massal sulit untuk dibuktikan. Menurut Fadlizon, tragedi itu sulit diakui secara hukum tanpa adanya putusan atau hukum pengadilan. Sementara itu, Esti menilai Fadlizon tidak memiliki kepekaan terhadap permasalahan tersebut. Bahkan pernyataan Fadlizon hanya akan semakin membuat luka terhadap para korban. Saya ingin kita mengingat sejarah. Satu kerusuhan yang telah menimbulkan banyak korban, korban jiwa, korban harta, termasuk perkosaan, ya. Nah, dan juga kita mengutuk. Saya termasuk di dalam penjelasan karena itu sebenarnya saya bukan urusan soal penulisan sejarah, itu adalah pendapat saya pribadi soal itu, soal massal itu, diksi massal. Iya, gimana, Bu? Semakin Pak Fadlizon ini bicara, kenapa semakin sakit ya? Soal pemerkosaan. Mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak. Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta. Sehingga saya tidak bisa pulang beberapa hari. Tetapi ini semakin menunjukkan Pak Fadlizon tidak punya kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi korban perkosaan.
Sehingga menurut saya penjelasan Bapak yang sangat berteori seperti ini, dengan mengatakan Bapak juga aktivis pada saat itu juga justru akan semakin membuat luka dalam. Singkat saja Pak, jadi intinya memang peristiwa itu terjadi. Persoalan kemudian ada beberapa catatan yang Bapak berikan tadi, mari. Terjadi Bu, saya Iya. mengakui. Iya, itu Saya yang mengakui. kemudian Bapak seolah-olah mengatakan Bukan, bahwa saya mengakui, saya dalam penjelasan saya mengakui. Ya, sementara itu pemirsa, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menginterupsi rapat kerja Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat bersama Menteri Kebudayaan Fadlizon. Kritik yang telah disampaikan tuntaskan kasus pelanggaran berat HAM. Ya, masa aksi memprotes proyek penulisan ulang sejarah yang digarap oleh Kementerian Kebudayaan RI. Sebelumnya masa aksi mengikuti rapat kerja yang berlangsung terbuka sejak pukul 10 pagi dari balkon atas. Setelah masing-masing fraksi memberikan tanggapan atas pemaparan Fadlizon, masa pun membentangkan spanduk bertuliskan tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan meneriakan hentikan pemutihan sejarah. Interupsi tersebut berlangsung singkat karena Wakil Ketua Komisi 10 lalu Hardian Irfani meminta masa aksi kembali duduk dan memanggil petugas keamanan. sesuai dengan tadi yang telah kami sampaikan 4,9. Disambut upacara kehormatan Presiden Prabowo Subianto tiba di Arab Saudi untuk membahas haji. Informasi selengkapnya usai jeda.